Hai anak-anakku sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dan faktor persekutuan terbesar atau FPB. Kembali bersama saya Atin Fatimah, guru SMP Negeri 2 Garut. Siapkan catatan kalian, simak sampai selesai, kerjakan soal-soal latihannya, bertanya jika menemukan kesulitan, dan tonton berulang-ulang agar lebih cepat menguasai. Video ini berisi tentang materi KPK dan FEB, cara menemukan KPK dan FEB dari dua bilangan atau lebih, dan contoh soal dan pembahasan. Mengapa KPK dan FEB perlu dipelajari? Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita temui persoalan yang melibatkan KPK dan FEB. Misalkan, Nabila pergi ke perpustakaan setiap 2 hari sekali. Ilham pergi ke perpustakaan setiap 3 hari sekali. Jika pada 11 Agustus Nabila dan Ilham pergi ke perpustakaan bersama-sama untuk pertama kalinya, kapan mereka akan bersama-sama ke perpustakaan untuk kedua kalinya? Nah, persoalan ini adalah persoalan yang penyelesaiannya menggunakan konsep KPK. Contoh masalah lainnya adalah, misalkan, ibu ingin membagikan beras 56 kg, gula 42 kg, dan minyak goreng 63 kg kepada penduduk miskin. Berapa penduduk miskin maksimal yang dapat menerima bantuan dari ibu? Catatan, pembagiannya merata. Persoalan ini bisa kita selesaikan menggunakan konsep FEB dari 56, 42, dan 63. Untuk lebih memahami konsep tentang KPK dan FEB, saksikan penjelasan berikut. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan bahas mengenai KPK dan FEB. KPK singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Untuk memahami makna kata kelipatan, bisa kalian simak contoh berikut. Kelipatan dari 2 berarti pertama 2 itu sendiri, kemudian kelipatan 2-nya adalah 4, kelipatan 3-nya 6, kelipatan 4-nya 8, dan seterusnya. Jadi tak terhingga banyaknya. Kemudian kelipatan dari 5. Mulai dari kelipatan 1-nya, kelipatan 2-nya, kelipatan 3-nya, kelipatan 4-nya, dan seterusnya. Dari sini kalian mungkin bisa menyimpulkan apa yang dimaksud dengan kelipatan. Kelipatan dari suatu bilangan adalah hasil kali bilangan itu dengan suatu bilangan asli. Apakah pengertian ini bisa dipahami? Misalkan kelipatan 1 dari 7 itu artinya 1 kali 7. Kelipatan 2 dari 7, 2 kali 7. Kelipatan 3 dari 7, 3 kali 7 atau 21. Atau secara umum kelipatan N dari 7 adalah N kali 7 atau kita tulis 7N. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya, coba kalian simak contoh soal berikut. Tentukan kelipatan dari 4, 6, 8, 12, dan 16. Oke, penyelesaiannya. Nomor 1, kelipatan dari 4. Pertama, kalian pikirkannya 4 kalau kali 1 berapa? Kemudian 4 kali 2 berarti 4 tambah 4. 4 kali 3, 4 tambah 4 tambah 4. Itu ya caranya, dan seterusnya. Nomor 2, kelipatan dari 6. 1 kali 6, 2 kali 6, 3 kali 6, 4 kali 6, dan seterusnya. Yang ketiga, silakan kalian coba sendiri. Yang keempat juga sama ya. Silakan dicoba di buku catatan kalian. Ingat ya, semakin banyak berlatih, semakin kalian dapat memahami dengan baik materi yang Ibu jelaskan. Kita lanjutkan dengan kelipatan persekutuan. Ada istilah persekutuan di sini. Apa yang dimaksud dengan persekutuan? Ada yang tahu? Kelipatan persekutuan ini artinya dia melibatkan 2 atau lebih bilangan ya. Sebagai contoh, tentukan kelipatan persekutuan dari 12 dan 18.
Ya, untuk menyelesaikan ini tentu kalian harus mengetahui dulu kelipatan dari masing-masing bilangannya. Sekarang coba kelipatan dari 12 kita teliti apa saja. Yang pertama kelipatan satunya adalah 12, kelipatan 2-nya 24, kelipatan 3-nya 36, kelipatan 4-nya berapa? 48 ya. Kelipatan 5-nya 60, kelipatan 6-nya 72, dan seterusnya. Selanjutnya kelipatan dari 18. Mulai dari kelipatan satunya, kelipatan 2-nya, kelipatan 3-nya, kelipatan 4-nya. Nah, yang diminta di sini adalah kelipatan persekutuan. Artinya, kelipatan yang merupakan kelipatan dari 12 juga sekaligus kelipatan dari 18. Jadi, kelipatan persekutuan dari 12 dan 18 adalah, yuk kita lihat. Di sini 12, 24, 36. Di sini 18, 36. Nah, sudah menemukan bilangan yang merupakan kelipatan kedua-duanya. Berikutnya 48, 60, 72. Di sini 54, 72. Nih, ada lagi 72. Kita lihat 72 ini kelipatan dari 36. Jadi untuk selanjutnya, walaupun di sini tidak dituliskan, kita bisa menebak bilangan kelipatan persekutuan berikutnya adalah 72 ditambah 36. Jadi ini apa saja? Pertama 36, 72, kemudian 108, kemudian 144, dan seterusnya. Ya, bisa dipahami? Itu adalah kelipatan persekutuan. Selanjutnya kelipatan persekutuan terkecil, atau kita kenal dengan istilah KPK. Artinya kelipatan dari kedua bilangan tadi yang paling kecil. Kelipatan dari kedua-duanya tapi yang paling kecil. Kan tadi sudah kalian lihat antara 12 dan 18 memiliki kelipatan persekutuan, yaitu tak terhingga banyaknya ya. Di antaranya 36, 72, 108, dan seterusnya. Yang diminta kelipatan persekutuan terkecil kalau dari bilangan 12 dan 18, kelipatan dari 12 dan 18 yang paling kecilnya adalah 36. Tentukan KPK dari 4 dan 6. Kelipatan dari 4 itu apa saja? 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Kelipatan dari 6 apa saja? 6, 12, 18, 24, 30, dan seterusnya. Sehingga untuk menentukan kelipatan persekutuan, berarti kita lihat mana yang ada dimiliki oleh keduanya. 12, 24. Bila yang diminta kelipatan persekutuan terkecil, berarti di antara yang ditandai ini cari yang paling kecil. Di sini jelas adalah 12 ya. Jadi KPK dari 4 dan 6 sama dengan 12. Adakah cara yang lainnya? Cara yang lainnya adalah dengan menggunakan faktorisasi prima. 4 sama dengan 2 kuadrat. 6 sama dengan 2 kali 3. Maka KPK dari 4 dan 6 sama dengan, lihat di sini faktornya, untuk 4 2, pangkat 2, untuk 6 2 kali 3. Jadi yang kita lihat bilangan primanya 2 dan 3. Karena yang kita inginkan adalah kelipatan, berarti yang diambil pangkatnya harus yang paling besar. Berarti yang diambil adalah, nah yang ini. 2 ini jangan dipakai karena sudah ada di sini ke cover oleh 2 pangkat 2. Dan yang lainnya 3 karena cuma satu-satunya, berarti ini yang kita pakai. Maka kelipatan dari 4 dan 6 adalah 2 kuadrat kali 3 sama dengan 4 kali 3 sama dengan 12. Contoh lainnya, tentukan kelipatan dari 16 dan 20. Kelipatan dari 16 sama dengan 16, 32, 48, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan dari 20, 20, 40, 60, dan seterusnya. Di sini belum kelihatan ya. Kalau kita lanjutkan setelah 48, 16 kali 4, 64, 16 kali 5, 80, dan seterusnya. Kemudian ini kelipatan 3-nya 60, kelipatan 4-nya
80, dan seterusnya. Terlihat bahwa kelipatan bersama dari 16 dan 20 adalah 80, dan dia pasti paling kecil ya, sehingga langsung saja KPK-nya 80. Kita lanjutkan dengan faktor, dengan FPB, yang mana ini singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Untuk lebih memahami tentang apa itu FEB, kalian harus memahami dulu apa yang dimaksud dengan faktor. Faktor istilah lainnya adalah pembagi. Artinya, faktor dari suatu bilangan atau pembagi dari suatu bilangan adalah apa Kasep? Mau main keluar? Mau kemana? Udah malam? Kira? Kenapa? Tunggu ya, mamanya masih ngajar ya. Faktor atau pembagi dari suatu bilangan adalah bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Ada istilah membagi habis. Apa sih yang dimaksud membagi habis? Membagi habis artinya tidak memiliki sisa pembagian. Atau dengan kata lain, membagi habis itu artinya sisa pembagiannya adalah 0. Jadi faktor atau pembagi dari suatu bilangan adalah bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Dengan kata lain, bilangan yang dibagi oleh faktornya tadi tidak memiliki sisa pembagian atau sisa pembagiannya adalah 0. Contoh, tentukan faktor-faktor dari. Yang pertama faktor dari 6, faktor dari 8, faktor dari 9, faktor dari 12, faktor dari 15. Nah, untuk menyelesaikannya, Ibu akan pilih di antara 1, 2, 3, 4, dan 5, nomor 1, nomor 3, dan nomor 5. Yang nomor 2 dan 4 silakan kalian coba sendiri ya. Jawaban soal nomor 1, langsung saja faktor dari 6 itu bilangan yang bisa membagi 6. Apa saja? 6 habis dibagi 1 ya. Berarti 1 faktor dari 6. 6 juga habis dibagi oleh 2. Sehingga 2 juga faktor dari 6. Apalagi yang bisa membagi 6? Ya tentu caranya 6 adalah 2 kali 3. Berarti 3 pun membagi 6. 6 juga 1 kali 6. Berarti 6 pun membagi 6. Yang kedua, faktor dari 9. Apa saja coba? 9 itu merupakan perkalian 1 dengan 9, berarti 1 masuk. Kemudian 3 kali 3, berarti 3 juga masuk. Dan tadi 1 kali 9, berarti 9 pun merupakan faktor dari 9. Nomor 5, di sini aja. 15 itu merupakan perkalian 1 dengan 15, 3 dengan 5. Begitu, jadi ini adalah faktor-faktor dari bilangan yang disebutkan tadi. Ibu ingatkan, semakin banyak kalian berlatih, semakin paham dan semakin terampil dalam mengerjakan soal-soal matematika. Jadi, ayo semangat, walaupun sekolahnya masih dengan sekolah online, usahakan kalian tetap mengobarkan semangat kalian untuk belajar lebih giat lagi. Cara menentukan faktor dari suatu bilangan bisa dengan banyak cara ya. Yang pertama, misalkan faktor dari 12. Untuk menentukan faktor dari 12, kalian coba cara ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. 12 itu kan 1 kali 12. Berbagai kemungkinan perkalian bilangan asli yang menghasilkan 12 apa saja. Selain 1 kali 12, 12 juga merupakan perkalian dari 2 kali 6. Juga perkalian dari 3 kali 4. Sehingga angka-angka yang ada di sini merupakan pembagi dari 12 atau faktor-faktor dari 12. Maka bisa kita katakan faktor dari 12 adalah apa saja? Ya betul ya. 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Jadi ada 6 faktornya. Contoh yang kedua. Faktor dari 20. Kalian tahu 20 juga merupakan perkalian apa saja? 1 kali 20. 20 juga bisa dibagi 2, yaitu 2 kali 10. 20 juga bisa dibagi oleh 3 bisa? Tidak ya, 4? Oh ya, 4 bisa ya. 4 kali berapa? 4 kali 5. Ada lagi yang lain? Setelah 4 kan 5, berarti udah selesai ya. Maka bilangan-bilangan yang ada di sini merupakan faktor dari 20. Jadi kesimpulannya, faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20.
Selanjutnya menentukan faktor persekutuan antara dua bilangan. Contoh, tentukan faktor persekutuan antara 8 dan 12. Maka caranya seperti tadi, bahwa 8 itu faktor-faktornya 1 kali 8, 2 kali 4 berarti 1, 2, 4, dan 8. 12 faktor-faktornya 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4 berarti 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Jadi faktor persekutuan dari 8 dan 12 adalah ditandai ya. 1 dimiliki oleh dua-duanya, berarti 1 merupakan pembagi dari 8 dan 12. 2 juga pembagi dari keduanya. Apalagi ada ya, masih ada 4 juga merupakan pembagi dari keduanya. Sehingga faktor persekutuan dari 8 dan 12 adalah 1, 2, dan 4. Seperti istilah yang disebutkan yaitu FVB. FVB sendiri itu kan tadi adalah faktor persekutuan terbesar. Jadi di antara faktor-faktor persekutuan ini mana yang paling besar? Tentu yang 4 ya. Maka bisa disimpulkan FVB dari 8 dan 12 sama dengan 4. Nah, anak-anakku, kita lanjutkan dengan bagaimana menentukan KPK dan FVB dari dua bilangan. Contoh, tentukan KPK dan FVB dari 24 dan 36, 42 dan 56, dari 32 dan 48. Oke ya. Sini Ibu akan tunjukkan dengan dua cara yang biasa digunakan. Yang akan Ibu bahas salah satu di antara tiga ini, sisanya silakan kalian coba sendiri di buku catatan ya. Kita bahas nomor 2. Cara yang pertama dengan menggunakan cara sengkedan. Ini istilah Ibu ya, nggak tahu kalau di tempat kalian istilahnya apa. Cara sengkedan ini. 42 dan 56 kita cari pembagi yang bisa membagi dua-duanya. Ini lebih mudah ya. Atau kalau kalian tidak tahu apa ya yang bisa membagi dua-duanya, kalian boleh menyusun dari bilangan prima terkecil yang bisa membagi salah satu atau dua-duanya ya. Misalkan bisa dibagi oleh 2, yang ini 21, ini 28. Yang diberi tanda itu artinya dia untuk menentukan EPB. Ya, selanjutnya ini bisa dibagi oleh 2 lagi. Karena 21 tidak bisa dibagi 2, tetap 21 yang ini jadi 14. Karena dia tidak bisa membagi dua-duanya, berarti tidak ditandai ya. Selanjutnya dibagi lagi oleh 2 boleh 7. Bilangan 3, oke, nggak apa-apa. Selanjutnya terakhir, karena dua-duanya 7 berarti dia bisa dibagi oleh 7 ya. Dan ini ditandai. Karena yang ditandai bertanda kuning ini, maka dia berarti EPB ya. EPB dari 42 dan 56 sama dengan 2 kali 7. Nah, selanjutnya yang mana yang untuk KPK? Untuk KPK adalah semua angka-angka pembagi ini kita kali-kalikan. Jadi untuk KPK sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 7. Atau lebih sederhananya bisa ditulis 2 pangkat 3 kali 3 kali 7. 8 kali 21 atau 168. Itu ya. Itu untuk menentukan KPK. Kita ingin menentukan KPK dan EPB dari 42 dan 56. Tapi dengan cara yang kedua, yaitu dengan cara faktorisasi prima. Artinya kita nyatakan masing-masing bilangan ini dengan perkalian dari faktor-faktor primanya. Penyelesaian, kita mulai dari menentukan faktor-faktor prima dari 42. 42 pertama-tama bisa dibagi oleh 2, hasilnya 21, dibagi 3, hasilnya 7. Sehingga 42 dapat dinyatakan dengan perkalian faktor-faktor primanya 2 kali 3 kali 7. Selanjutnya 56. 56 dibagi 2, hasilnya 28.
dibagi 2 lagi hasilnya 14, dibagi 2 lagi hasilnya 7. Sehingga 56 merupakan perkalian faktor-faktor primanya 2 kali 2 kali 2 kali 7, atau ditulis 2 pangkat 3 kali 7. Nah, untuk menentukan KPK dan EPB, di sini Ibu akan berikan catatan ke kalian agar tidak keliru. Untuk KPK, pilih semua faktor, dan jika ada yang sama, ambil yang pangkatnya tertinggi. Sedangkan untuk EPB, aturannya itu adalah pilih hanya faktor yang dimiliki keduanya dan ambil yang pangkatnya sama atau paling kecil. Ya, oke. Kembali ke pembahasan tadi agar lebih mudah, kita pindahkan ini ya. Yang penting aturan ini kalian pahami dulu. Untuk KPK, pilih semua faktor prima dan jika ada yang sama ambil yang pangkatnya tertinggi. Sedangkan untuk EPB, pilih hanya faktor prima yang dimiliki oleh keduanya dan ambil pangkat yang terendah atau paling kecil. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, untuk mencari EPB, maka kita ambil faktor yang dimiliki oleh keduanya, faktor primanya. Coba, di sini ada 2, di sini juga ada 2. 3 hanya ada dimiliki oleh 42, sedangkan 7 dimiliki oleh dua-duanya. Yang diberi tanda garis kuning berarti memiliki potensi untuk jadi faktor persekutuan. Adapun faktor persekutuan terbesarnya, kita pilih yang pangkatnya terkecil. Jadi 2, yang pangkat 1 ya yang diambil, kali 7. Karena sama pangkatnya berarti nggak masalah mau pilih yang manapun. Kita beri tanda, ini sudah dipakai untuk EPB. Begitupun 7. Nah, dengan demikian EPB-nya adalah 14. Untuk KPK, kita pilih semua faktor. Semua faktor kita pilih mulai dari 2. Kalau KPK berarti kita harus ambil yang pangkatnya tertinggi. Berarti 2 pangkat 3 kita pakai. Maka untuk KPK sama dengan 2 pangkat 3 kali 3 juga diambil dan 7 juga diambil. 8 kali 21 sama dengan 168. Soal yang berikutnya tadi adalah antara 32 dan 48. Coba kita sekarang kerjakan antara 32 dan 48, kita cari KPK dan EPB-nya dengan menggunakan faktorisasi prima. Langkahnya tadi sama, 32 dibagi 2, 16 bagi 2, 8 bagi 2 lagi, 4 bagi 2, 2. Ternyata semuanya hanya 2 ya faktor primanya. Berarti 2 karena ada 5 berarti pangkatnya 5. Pangkat menentukan untuk nilai EPB ataupun KPK ya. Selanjutnya 48. 48 dibagi 2, 24 dibagi 2, 12 dibagi 2, 6 dibagi 2, 3. Sehingga 48 perkalian faktor 2 dengan 3. 2-nya ada 4 berarti 2 pangkat 4 kali 3. Maka EPB-nya 32 dan 48 sama dengan 2 ada di dua-duanya, pilih yang pangkatnya terkecil, berarti yang ini. Maka kita tulis 2 pangkat 4 atau 16. Untuk KPK kita pilih semua faktor dan jika ada yang sama maka kita ambil yang pangkatnya tertinggi. Jadi KPK dari 32 dan 48 kita pilih yang pangkatnya tertinggi antara 2 pangkat 4 dan 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 paling tinggi. 3 hanya dimiliki oleh 48 berarti kita ambil langsung ya. Jadi semua faktor kita ambil. Dan jika sama pilih pangkat yang tertinggi. Berarti 2 pangkat 5 kali 3 sama dengan 32 kali 3, 96. Agar lebih memahami, simak pembahasan soal-soal berikut.
Soal pertama, biasanya untuk menyamakan penyebut pada pecahan, bila ingin melakukan operasi tambah dan kurang menggunakan, nah yang di sini apa sih kalau ingin menyamakan penyebut dalam menjumlahkan? Kalian mungkin dulu pernah mempelajari tentang 1/2 tambah 1/3. Ini tidak bisa langsung diselesaikan, tetapi kita harus menyelesaikannya dengan cara menyamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan mengganti pecahan ini menjadi pecahan yang senilai, tapi sama penyebutnya. Berarti kita di sini menggunakan konsep apa? Ya betul ya, konsep KPK. Berarti jawabannya yang ini. Selanjutnya, berikut merupakan kelipatan dari 15. Untuk menentukan kelipatan dari 15, kalian hanya perlu mengalikan 15 ini dengan bilangan asli. Apa bilangan asli itu? Mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi, berapa saja kelipatan dari 15 itu? Silahkan kalian kalikan. 1 dengan 15, 15. Kemudian, kalikan dengan 2 berapa? 30. Kalikan dengan 3 berapa? 45. Dan seterusnya. Dari opsi yang diberikan, manakah yang merupakan kelipatan dari 15? Kita cek ya satu persatu. Yang pertama, 1, 3, 5, 15. Ini apa namanya? Ini namanya faktor dari 15, bukan kelipatan. Yang ini juga sama ya, faktor. Tapi hanya sebagiannya saja. Kalau ini semuanya. Kalau ini sebagiannya. Dan yang paling tepat di sini adalah 15, 30, dan masih banyak lagi. Ini artinya dan seterusnya. Maka jawaban ini adalah jawaban yang paling tepat. Sebutkan semua faktor dari 16. Dalam hal ini kalian perlu menentukan dulu 16 itu faktornya apa saja. Caranya seperti yang sudah dibahas pada tayangan sebelumnya. Kalian tinggal memikirkan berapa saja bilangan asli yang kalau dikalikan itu hasilnya 16. Yang pertama 1 kali 16. Yang kedua 2 kali 4 kali 4. Sehingga dari angka-angka ini kita peroleh apa saja? 1, 2, 4, pilih salah satu ya, 8 dan 16. Maka jawabannya yang ini ya. Tentukan KPK dari 34 dan 17. Kalian tahu 17 itu kan kelipatannya apa saja? 17, 34, 51, dan seterusnya. Sedangkan 34, 68, dan seterusnya. Di sini jelas kelihatan ya, kelipatan persekutuan. Dan paling kecilnya adalah 34. Nah, di sini soal cerita. Ibu membagi permen sebanyak 32 dan kue sebanyak 24 dengan sama rata. Tentukan banyak anak maksimum yang menerima kue pemberian ibu tersebut. Dalam hal ini kalian harus menentukan FVB. Jadi ini persoalan tentang FVB. FVB dari 32 dan 24. Caranya kalian cari pembagi yang membagi dua-duanya. Misalkan dibagi 2 hasilnya 16 dan 12. Dibagi 2 lagi 8, 6. Masih bisa dibagi 2, 4, 3. Ini berhubung 4 dengan 3 sudah tidak memiliki faktor yang sama, berarti ini untuk FVB-nya. Maka FVB-nya sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Untuk membagikan 64 buku, 48 pensil, dan 32 penghapus dengan sama rata, maka konsep matematika yang diperlukan adalah, ayo kalau membagi sama rata, biasanya soal seperti ini mencari banyak orang maksimum. Konsep matematika yang dipakai adalah konsep FVB. Kemudian Ani pergi ke perpustakaan setiap 4 hari sekali. Rizal pergi ke perpustakaan setiap 5 hari sekali. Jika pada tanggal 10 Agustus mereka pergi bersama-sama, kapan mereka akan pergi ke perpustakaan untuk kedua kalinya? Dalam hal ini kita gunakan KPK dari 4 dan 5. Hasilnya kelipatan 4, 8, 12, 16, 20. 5 juga, 5, 10, 15, 20. Jadi kelipatannya terlihat 20 ya. Atau kalau enggak karena di sini bilangannya ada yang prima, maka tinggal dikalikan saja 4 kali 5, 20. Jadi tanggal berapa mereka pergi ke perpustakaan bersama-sama lagi? Ya tinggal ditambahkan 10 tambah 20, 30 Agustus. Jadi jawabannya ini ya. KPK dari 15 dan 9. Kalau tadi menggunakan
loncat-loncat ya. Sekarang kita menggunakan cara yang berbeda. Ayo dibagi 3, hasilnya 3 dan 5. Dibagi lagi 3, hasilnya 1. Yang ini tidak bisa. Dibagi 5, hasilnya 1, 1. Maka KPK-nya semua angka-angka yang di sini dikali-kalikan. Hasilnya 9 kali 5 atau 45. Oke, cukup jelas ya. Selanjutnya, faktor persekutuan dari 8 dan 14. Kalian coba simak, 8 itu faktornya karena tidak diminta terbesar, berarti kita gunakan cara mencari faktor itu ya. 8 1 kali 8 dan 2 kali 4, sehingga faktor dari 8 1, 2, 4 dan 8. Sedangkan 14 perkalian dari 1 kali 14 dan 2 kali 7. Maka faktor dari 14 adalah 1, 2, 7 dan 14. Faktor yang samanya yaitu 1 dan 2. Jadi jawabannya yang ini. Berikutnya, faktor persekutuan terbesar dari 32 dan 48. Kita cari pembagi yang paling besar ya. Boleh pakai cara ini, boleh juga pakai cara yang tadi. 32 itu kan 1 kali 32. Bisa juga 2 kali 16. Bisa juga 4 kali 8. Ada lagi? Udah ya, tidak ada lagi. Jadi faktor dari 32 adalah 1, 2, 4, 8, 16, dan 32. Sekarang faktor dari 48. 48 sama dengan 1 kali 48, 2 kali 24, 3 kali 16, 4 kali 12, 6 kali 8. Maka 48 itu faktornya 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, dan 48. Kita lihat, kita tandai faktor yang samanya, yaitu 1, 2, 4, 8, 16. Maka jawabannya adalah 16. Ya, sekian pembahasan soalnya. Tetap semangat, rajin berlatih, berkomitmen, jangan mudah menyerah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.